Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kakak sebelumnya perkenalkan, saya perawat Sarah yang bertugas di ruangan ini dari pukul 7 pagi hingga 2 siang nanti. Sebelumnya boleh saya tahu dengan kakak siapa? Saya Paris. Dengan senang dipanggil apa kakak? Panggil Paris aja. Ya, senang dipanggil Kak Paris ya. Kakak hari ini sudah sarapan? Udah, Minum obat sesuai jadwal? udah. Ya, kalau begitu perasaan kakak hari ini seperti apa? Kesel saya. Kakak merasa kesal ya? Apakah ada sesuatu yang membuat kakak kesal? Saya juga tadi lihat kakak menyerang Pak Ucup ya? Apakah benar? Iya, Pak Ucup. Soalnya saya kalah catur dari Pak Ucup. Saya tonjok mukanya. Jadi kakak kesal karena kakak kalah main catur dan kakak melukai Pak Ucup. Apakah kakak merasa lega setelah melakukan tindakan tersebut? Juga lah, orang saya udah melampiaskan marah saya ke Pak Ucup. Saya tonjok mukanya. Saya merasa lega. Iya, jadi kakak merasa lega setelah tindakan yang kakak lakukan menyerang Pak Ucup. Kalau begitu, bagaimana kalau kita hari ini berbincang-bincang mengenai kondisi yang membuat kakak menjadi seperti ini, perasaan kakak, penyebab kakak merasa kesal, lalu cara yang biasa kakak lakukan ketika kakak merasa kesal, apa akibat dari tindakan tersebut, dan saya akan melatih satu cara untuk membantu kakak mengatasi perasaan kesal kakak, yaitu dengan cara teknik tarik nafas dalam. Untuk tempatnya kita lakukan di sini saja dan waktunya kurang lebih kita lakukan 20 menit. Apakah kakak bersedia? Terus dia, Ya, kalau begitu saya harap untuk pertemuan kita hari ini dapat membantu kakak memahami bagaimana cara mengontrol emosi kakak dengan baik, dan juga kakak tidak perlu sampai harus melukai atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau begitu saya sebelumnya izin bertanya. Kakak tadi mengatakan kakak kesal kepada Pak Ucup. Apakah sebelum-sebelumnya kakak pernah merasakan seperti ini, atau sejak kapan kakak mulai merasakan seperti ini? Perasaan ingin melampiaskan kepada orang lain seperti itu. ya kapan ya? 3 bulan yang lalu setelah ibu saya meninggal, bunuh diri dia. Saya sering berantem sama ayah saya. Jadi kakak melampiaskannya pada ayah kakak juga dengan bermain fisik ya setelah ibu kakak meninggal. Iya, soalnya ayah saya kasar. Ibu saya bunuh diri itu karena mungkin merasa tertekan perilaku ayah saya kepada ibu saya. Dia sering memukul ibu saya, meminta ibu saya, juga kepada saya sering dipukul pakai sabuk, pakai rotan. Padahal saya juga nggak begitu bangga, tapi ayah saya aja yang kasar kepada saya. Ibu saya tuh sampai bunuh diri. Saya kesal banget sama ayah saya. Jadi karena perilaku ayah kakak yang bermain fisik, baik itu kepada kakak dan juga kepada ibu kakak, kakak mulai ikut melampiaskannya secara fisik. Dendam saya pada ayah saya. Jadi kakak memiliki perasaan seperti itu semenjak 3 bulan yang lalu ya? Ya, apakah sebelum-sebelumnya pernah ada kejadian yang membuat kakak tertekan sehingga kakak ingin merasa marah, kesal, seperti itu? Selalu saya merasa kesal, marah pada ayah saya. Dari kecil saya sering dipukul, tapi saya bisa melawan, cuma diam aja. Tapi ya itu dia. Sekarang berang, langsung aja pondok ibu saya. Soalnya dia udah bikin ibu saya begini, kebenaran daripada saya terus dia melampiaskan apa ya kan? Jadi menurut kakak karena tindakan ayah kakak yang sudah keterlaluan,
Dan itu sudah berlangsung lama semenjak kakak dari kecil sampai sekarang. Ibu kakak bunuh diri karena ayah kakak, sehingga kakak sekarang mulai melampiaskannya juga. Padahal dulu hanya berdiam diri seperti anaknya seperti itu. Kalau begitu, saya akan mulai mengkaji apa yang kakak rasakan. Apabila kakak merasakannya, kakak bisa menyebutkan iya. Dan apabila tidak merasakannya, kakak bisa bilang tidak. Jadi biasanya apabila kakak melakukan pelampiasan baik itu melukai atau menyerang orang lain, apakah kakak merasa diri kakak ini benar seperti itu? Benar lah, orang daripada saya diam gitu, sekarang biasin aja. Ya. Lalu seperti tadi kan kakak menyerang Pak Ucup ya. Nah, apakah kakak merasa peduli kepada Pak Ucup? Enggak, dulu amat, dulu itu pisah. Lalu setiap kali kakak memiliki perasaan marah seperti itu, apakah kakak sehari-hari selalu merasakan perasaan cemas atau gelisah? Cuma sih ya, karena saya cuma aja kesal, terus gimana? Ya, tadi kakak juga mengatakan kakak memiliki dendam ya kepada ayah. Dan sampai sekarang apakah kakak masih menyalahkan atau menuntut orang-orang yang menurut kakak salah? Ayah saya yang paling saya dendam tuh, nggak tahu kemana sekarang gitu. Dan dari perasaan-perasaan tersebut, apa sampai melukai diri kakak sendiri? Kayak diri, nggak pernah saya. Apa ya? Sampai merusak atau melempar-lempar barang? Lempar barang sih sering. Lalu setelah itu, apakah kakak menarik diri dari dunia sekitar? Jadi kakak yang menarik diri atau lingkungan luar yang membuat kakak takut untuk berinteraksi? Kayaknya orang lain sih pada nggak mau buat ngobrol sama saya, takut mungkin. Saya sering ngamuk, ada yang menurut saya sekarang. Jadi kakak tidak mau untuk berinteraksi lagi dengan orang lain? Atau masih ada keinginan? Interaksi biasa sih mau, tapi orang-orang paling ngeselin atau kenapa. Sendirian aja sih. Ya, jadi kakak juga tadi mengatakan bahwa lingkungan luar itu menolak kakak ya. Nah, sudah selesai kita kaji ya kak sebelumnya. Jadi hasil yang kakak dapatkan dari total 52 nada gejala, ada 33 ya kak yang kakak rasakan itu berada dalam rentang sedang. Di sini kakak didapatkan bahwa kakak itu mengalami resiko perilaku kekerasan atau resiko kakak untuk melukai ataupun merugikan diri sendiri, orang lain ataupun lingkungan ketika kakak merasa perasaan yang kesal seperti itu. Nah, jadi tadi juga kakak menyampaikan bahwa kakak tidak dapat mengontrol dengan benar, kakak mengontrolnya dengan cara melampiaskan seperti itu. Jadi saya akan mengajarkan satu cara yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu teknik tarik nafas dalam. Nah, selain itu juga akan ada yang kita pelajari untuk besok hari dan seterusnya. Total dengan sekarang ada 5 tindakan. Yang pertama itu tadi teknik tarik nafas dalam. Yang kedua itu teknik untuk melampiaskannya secara fisik, namun bukan ke orang lain, tapi
ke benda-benda yang empuk. Misalnya Bapak memukul bantal atau kasur daripada memukul orang lain. Yang ketiga juga Kakak dapat minum obat dengan teratur sesuai jadwal. Yang keempat, Kakak bisa berbicara atau meminta yang baik-baik dengan cara yang baik kepada orang lain. Jadi tidak sampai misalnya harus membentak ataupun kasar gitu ya. Dan yang terakhir, Kakak dapat melakukannya dengan pendekatan spiritual. Misalnya dengan cara berdoa ataupun sholat. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Sekarang kita akan fokus kepada teknik tarik nafas dalam. Nah, jadi teknik tarik nafas dalam ini dapat Kakak lakukan ketika perasaan kesal Kakak muncul. Yang pertama kali Kakak lakukan itu Kakak bisa duduk terlebih dahulu, lalu mencoba untuk rileks. Setelah itu Kakak bisa pejamkan mata Kakak dan mulai menarik nafas secara perlahan, ditahan terlebih dahulu, lalu hembuskan dengan mulut dan cucu ya Kak. Baik, sekarang kita mulai lakukan ya Kak. Dengan instruksi saya, Kakak boleh mulai duduk dengan tenang, rileks. Bisa Kakak pejamkan mata, lalu mulai menarik nafas secara perlahan. Tahan, hembuskan. 2 kali lagi kita lakukan, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sudah, Bapak boleh membuka matanya. Apakah dengan seperti ini Kakak mengerti tahapannya? Ngerti. Kalau begitu, kita coba masukkan ya ke dalam jadwal kegiatan harian Kakak untuk teknik mengontrol perasaan kesal Kakak. Yang pertama yaitu teknik tarik nafas dalam. Kita lakukan 3 kali sehari, bagaimana? Boleh. Kita lakukan 3 kali sehari. Pada pagi hari, Kakak ingin pukul berapa? Bangun tidur mungkin 7. Pukul 7 pagi. Siang hari? Nggak tahu. Jam 1. Jam 1 ya. Dan yang terakhir, yang ketiga kalinya ingin dilakukan sore hari atau malam hari? Malam aja. Malam hari pukul 8 malam. pukul 8 malam. Jadi kita latih 3 kali dalam sehari ya Kak. Pada pagi hari pukul 7 pagi, siang hari pukul 1 siang, dan malam hari pukul 8 malam. Nah, jadi hari ini kita sudah selesai melatih mengenai teknik tarik nafas dalam. Apakah Kakak merasakan perbedaan setelah dilakukan teknik tersebut? Apa merasa biasa saja? Ini lebih tenang. Ya, dapat Kakak rasakan ya perbedaannya sebelum Kakak lakukan teknik tersebut dan setelah Kakak lakukan dapat merasa jauh lebih tenang. Nah, kalau begitu kita akan coba lagi untuk melatih kemampuan Kakak ini. Coba Kakak bisa ulang tanpa instruksi saya untuk tahapannya seperti apa. Jadi duduk dulu, relax. Sudah. Gitu. Ya, jadi Kakak sudah terlihat mampu ya untuk melakukan teknik tersebut. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya, Kakak seperti yang tadi sudah kita sepakati ya, bahwa kita akan melatih ini pada pagi hari pukul 7, siang hari pukul 1, dan malam hari pukul 8. Selain itu juga di luar jadwal kegiatan harian, Kakak dapat lakukan teknik tersebut ketika Kakak merasa perasaan Kakak yang sedang kesal itu muncul. Nah, kalau begitu, selain itu juga besok seperti biasa kita akan melatih teknik baru seperti yang hari ini, namun dengan teknik yang berbeda, yaitu teknik melampiaskannya dengan cara fisik ke bantal atau kasur ya.
besok kita akan sediakan medianya dan untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan besok. Untuk tempatnya akan kita lakukan seperti biasa di sini dan untuk waktunya kurang lebih akan dilakukan selama 15-20 menit. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Kalau begitu, sebelum saya tutup untuk pertemuan kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau itu saya pamit terlebih dahulu ya Kak. Assalamualaikum. Misalnya